Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Axel Jonito Parlungungan Sibarani dengan NPM 0651229199. Dengan di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah teks mining. Di sini untuk dosen pengampunya sendiri Ibu Prihastuti Harsani. Ini judul yang saya ambil itu analisis topik modeling pada ulasan aplikasi Spotify menggunakan LSA dan LDA. Jadi, sini si kontennya ada topik modeling, LSA, LDA, dan nantinya akan ditampilkan sedikit kode-kodenya. Ini untuk topik modeling adalah sebuah teknik dalam text mining yang digunakan untuk menemukan struktur tematik tersembunyi dalam sekumpulan dokumen. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi topik abstrak yang ada dalam koleksi teks, di mana setiap topik direpresentasikan oleh sekumpulan kata-kata yang sering muncul bersamaan. Tujuan dan manfaat topik modeling dalam analisis teks. Tujuan utama dari topik modeling adalah untuk mengekstrak struktur tematik atau topik dari koleksi dokumen. Manfaatnya itu meliputi yang pertama itu ada organisasi dan ringkasan dokumen, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga pencarian dan rekomendasi, yang keempat analisis tren, lalu yang terakhir ada peringkatan otomatis. Lalu di sini ada perbedaan topik modeling dengan metode klasifikasi atau clustering teks lainnya. Eh, Dalam klasifikasi teks, tujuannya adalah untuk mengkategorikan dokumen ke dalam label yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya memerlukan data berlabel atau untuk pelatihannya atau pendekatan supervise-nya. Output-nya adalah label kelas tunggal untuk setiap dokumen. Sebaliknya, tujuan dari topik modeling adalah menemukan struktur tematik tersembunyi dan topik-topik abstrak dalam kumpulan dokumen tanpa memerlukan label awal. Hasilnya berupa distribusi topik per dokumen dan distribusi kata per topik. Selanjutnya ada Latent Semantic Analysis atau LSA, bekerja dengan menganalisis hubungan antara istilah kata dan dokumen dalam sebuah korpus. Ini menggunakan teknik dekomposisi nilai singular atau singular value decomposition atau SVD pada term dokumen yang merepresentasikan frekuensi kemunculan kata dalam setiap dokumen. SPD mengurangi dimensi matriks ini ke ruang latent yang lebih rendah, di mana setiap dimensi dalam ruang latent tersebut dapat diinterpretasikan sebagai topik kata-kata dan dokumen yang dekat di ruang latent ini dianggap memiliki makna semantik yang serupa. Selanjutnya ada latent direct allocation atau LDA adalah model probabilistik generatif yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah campuran dari beberapa topik dan setiap topik adalah campuran dari beberapa kata. LDA menggunakan inferensi Bayesian untuk menemukan distribusi topik dalam dokumen dan distribusi kata dalam topik. Model ini bekerja dengan mengasumsikan adanya variabel latent atau topik yang menjelaskan bagaimana kata-kata diamati dalam dokumen. Selanjutnya perbedaan antara LSA dan LDA dari sisi asumsi model, pendekatan matematis, dan hasil yang diharapkan. Dari asumsi model, LSA mengasumsikan bahwa hubungan antara kata dan dokumen bersifat linear dan analisis secara matematis menggunakan aljabar. Sebaliknya, LDA menganggap dokumen adalah campuran topik dan topik adalah campuran kata. Dengan pendekatan probabilistik, LDA memodelkan hubungan ini secara lebih fleksibel dan realistis. Untuk secara sistematiknya, LSA dan LDA menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menemukan topik dalam kumpulan dokumen. LSA memakai metode matematika yang disebut SPD tadi untuk menyederhanakan data dan menemukan pola tersembunyi di antara kata dan dokumen. Untuk LDA, menggunakan pendekatan statistik dengan bantuan probabilitas. Ia memperkirakan topik dalam dokumen menggunakan metode seperti Gibbs sampling dan membayangkan bahwa setiap kata dan dokumen memiliki kemungkinan tertentu untuk tergolong dalam topik tertentu. Lalu untuk hasil yang diharapkan di sini LSA dan LDA menghasilkan topik dengan cara yang berbeda. LSA membentuk topik dari gabungan kata-kata tanpa menggunakan konsep probabilitas, sehingga hasilnya sering sulit dipahami dan terlihat kurang rapi. Sebaliknya untuk LDA menggunakan pendekatan statistik yang menyertakan peluang kemunculan kata dalam topik, sehingga topik yang dihasilkan biasanya lebih jelas dan mudah dimengerti. Lalu di sini ada untuk
contoh sederhana LSA untuk topik musik di Spotify. Misalkan kita memiliki dua dokumen. Nah, dokumen pertama itu playlist chill vibe atau tentang musik santai untuk kerja atau belajar dengan instrumen akustik dengan vokal yang lembut. Dan untuk playlist yang kedua itu playlist workout jams tentang lagu energi tinggi, beat cepat, bass kuat untuk olahraga. Silakan. Setelah pre-processing, teks LSA akan menganalisis matriks kemunculan kata dalam dokumen ini melalui dekomposisi nilai singular (SPDK). LSA akan mengidentifikasi dimensi latent atau topik, misalnya satu dimensi latent akan sangat terkait dengan kata-kata seperti santai, akustik, dan menenangkan. Yaitu dengan kata-kata tadi itu mewakili musik tenang. Sementara dimensi lain terkait dengan energi, beat, olahraga mewakili musik yang semangat. Dokumen-dokumen kemudian dipetakan ke dimensi-dimensi ini, sehingga chill vibe dan akan dominan di dimensi musik tenang dan workout jam dominan di dimensi musik yang semangat. Selanjutnya, contoh sederhana untuk LDA-nya dengan topik yang sama, dengan dokumen yang sama, LDA mengasumsikan adanya beberapa topik, misalnya dua. Melalui inferensi probabilistik, LDA akan mempelajari dua hal, distribusi kata untuk setiap topik dan distribusi topik untuk setiap dokumen. Misalnya, LDA akan mengidentifikasi topik pertamanya itu musik santai dan fokus, yang dicirikan oleh kata-kata seperti santai, kerja, dan belajar. Nah, untuk topik keduanya sendiri memiliki musik energik dan olahraga yang dicirikan oleh kata-kata seperti energi, olahraga, beat. Untuk selanjutnya, LDA akan menetapkan probabilitas topik ke setiap dokumen. Playlist Chill Vibe mungkin memiliki probabilitas sangat tinggi untuk musik santai dan fokus, misalnya 90%. Sedangkan untuk playlist workout jam akan memiliki probabilitas sangat tinggi untuk musik energik dan olahraga, misalnya 85%. Ini secara jelas menunjukkan tema dominan masing-masing playlist. Untuk selanjutnya mungkin ini di bagian tiganya ini bisa ke bagian collect. Di sini dimasukkan dulu, maaf sebelumnya untuk collectnya sendiri dimulai dengan memasukkan kode untuk menginstal dependensi yang akan dipakainya. Dari mulai file database, genzim, dan lain-lain. Lalu memasukkan library yang dibutuhkan, memasukkan data atau dataset yang digunakan. Di sini ditampilkan 5 data, contoh 5 datanya. Nah, ini workbook itu menampilkan teks atau kata yang ada di dokumen tadi. Lalu di sini dilakukan pre-processing teks, dimulai dari menggunakan stop word dulu. Nah, untuk stop word yang saya gunakan ini stop word Inggris karena dataset yang saya gunakan itu isinya menggunakan bahasa Inggris. Lalu ini ada teks slower, yaitu mengecilkan huruf yang tadinya mungkin ada S besar, nantinya dikecilkan. Lalu ada remove URL, remove numbers, remove function, dan text split. Nah, di sini ada workload lagi untuk membandingkan sebelum pre-processing dan sesudah pre-processing. Mungkin tidak terlalu terlihat ya. Yang harusnya mungkin ada koma, link, atau dan lain-lain. Tapi di sini ada sedikit perbedaan juga dari hasil pre-processing di atas, yang dimana ada text lower yaitu untuk mengecilkan huruf. Di sini Spotify dengan S-nya yang besar berubah menjadi S kecil. Lalu ada tambahan analisis type PDF, yaitu melihat bobot kata yang paling penting atau paling sering digunakan. Di sini untuk type PDF di dokumennya, kata yang paling berbobot itu ada di black dan incredibility. Incredibility. Dengan nilai yang didapat itu 0,28 dua-duanya. Lalu disusul oleh usually dengan 0,27 dan riset 0,27. Selanjutnya mungkin di tab PDF di korpusnya, eh, kata yang paling berbobot atau paling penting sering muncul itu ada di app, songs, dan Spotify di 0,6, 0,5, 0,5 juga. Lalu di sini untuk penerapan file PDF untuk LSA, di sini untuk LDA-nya. Lalu di sini ada
visual dari visual dari diagram LSA di topik satu ini yang kata yang paling sering muncul itu ada app, song, songs, dan lain-lain. Topik 2 juga sama. Kata yang paling muncul ada song, care, listen, play, di mana song memiliki probabilitas atau eh, nilai yang sangat tinggi di 0,35. Di sini ada LDA juga, untuk tampilannya seperti ini, kurang lebihnya. Nah, ini untuk LSA-nya, LSA topik satu seperti yang di gambar sini. Sama ya, ada app, song, yang premium music, dan lain-lain dari LSA topik satu, topik 2, dan topik 3. Nah, untuk LDA sendiri dia sedikit berbeda dengan LSA, dia memiliki nilai yang seperti type IDF, nilai bobotnya di 0,48 untuk AdSense, 0,26 untuk music, 0,22 untuk premium, dan seterusnya. Kalau ini sama sebenarnya dengan diagram di atas. Sedikit. Sedikit. Topik satu yang paling sering muncul itu ada app, terus itu ada song, dan lain-lain. Oke. Ini. Jadi kesimpulannya setelah mencoba kedua metode pada kumpulan ulasan Spotify, hasilnya menunjukkan bahwa LDA lebih mudah dipahami dengan kata-kata dalam setiap topik LDA lebih saling berhubungan dan membentuk tema yang jelas seperti musik untuk santai, olahraga, atau pengalaman mendengarkan lagu itu sendiri. Selain itu, LDA juga bisa menunjukkan topik utama dari setiap ulasan. Jadi kita bisa tahu apa yang paling sering dibicarakan, visualisasi yang digunakan juga sangat membantu untuk melihat gambaran besar dari topik-topik yang sudah ada. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.